warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak, sekarang kalian berdiri terlebih dahulu ya. Ibu akan cek kerapiannya. Coba pakaiannya dimasukkan dulu dan dilihat di bawah mejanya ada sampah tidak? Oke, anak-anak, tidak ada ya? Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Jatuh, silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dewi Sartina. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Selesai. Sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu ya, anak-anak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, masuk semua ya. Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, supaya lebih semangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan tepuk anak soleh. Ya, sama-sama nak ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua Hormati. Islam, Cinta Islam, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ada Rasulullah. Yeay. Anak-anak, Ibu yang soleh dan soleha, apakah kalian masih ingat, nak, pelajaran kita minggu lalu tentang apa, nak? Ada yang masih ingat? Iya, siapa yang mau menyebutkannya? Menghargai, Bu. Iya, benar sekali. Kita minggu kemarin belajar tentang indahnya saling menghargai. Iya. Tepuk tangan. Ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Maun, yaitu menyayangi anak yatim. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama meyakini Quran surat Al-Maun sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca surat Al-Maun dengan benar. Ketiga, melafalkan Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Keempat, mengartikan surat Al-Maun dengan baik dan benar. Kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Dan keenam, menghubungkan dan mencontohkan perilaku sesuai dengan surat Al-Maun. Sekarang kita akan mengamati atau memperhatikan gambar. Anak-anak, gambar yang pertama itu tentang apa? Coba diperhatikan. Gambar apa itu? Baca Al-Quran, Bu. Baca, Bu. Haji sedang membaca Al-Quran. Gambar yang kedua, anak-anak. Membantu, berbagi. Orang yang sedang senang membantu. ya, membantu orang yang miskin ya. Kedua gambar ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari ya. Nah, sekarang Ibu ada video surat Al-Maun. Nah, di video ini kita bersama-sama akan membaca Quran surat Al-Maun. Kita awali dulu dengan melafazkan lafaz basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu Yukadzibu biddin.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء Sadaqallah. Allah Ya, anak-anak Ibu hebat ya semuanya sudah bisa membaca Quran surat Al-Maun. Itulah bunyi dari Quran surat Al-Maun. Sekarang ada beberapa tajwid yang harus kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Maun. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surat Al-Maun. Pertama, dalam mengucapkan mahraj harus diperhatikan ketika mengucapkan A dan K. Kedua, huruf ini banyak terdapat dalam surat Al-Maun. Jadi berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Bedakan antara bunyi A dengan bunyi A dan antara bunyi K dengan bunyi iya. Yang kedua, tanda baca mat juga banyak terdapat di dalam Quran surat Al-Maun. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda baca mat, baik ketika fathah, kasroh, maupun doma. Misalnya Ibu akan contohkan ya. Ala to'amil. Ayo anak-anak diikutin. Allah. Amin. Pintar. An solatihim. Salatihim Allazi yukazzibu biddin. alladzi yukadzibu biddin Yadu'ul yatim. yad'ul yatim Wa yamna'unal ma'un. wa yamna'unal ma'un. Ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan menjadi 3 kelompok dan sekarang Ibu ada kartu nak ya. Nah, tugas kalian berdiskusi mengurutkan potongan-potongan dari Al-Maun. Jadi, ketiga kelompok ini berdiskusi terlebih dahulu, nanti akan presentasi ya, maju ke depan. Nah, sekarang waktu diskusinya dimulai dari sekarang. Diskusi selesai. Oke, anak-anak, kelompok yang mana yang akan tampil pertama? Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Siapa? Kelompok Ibu Elida ya. Kelompok anak Elida, ya. Coba diurutkan. Quran surat Al-Maun ayat pertama apa bunyinya, Nak? Coba diurutkan berdasarkan potongan kartu-kartu ini ya. Ara'aitalladzi nomor 8, Bu. Iya, Aro'aital lazi. Ara'aitalladzi Ya, coba. Benar. Selanjutnya apa lagi? Sudah Aro'aital lazi? Yukaz biddin. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Sekarang kelompok kedua. Ayo, silakan tampil anak-anak Ibu yang kelompok 2. Coba. Ya, Bu. Ya, kelompok Dedi. Kelompok Ya. Dedi. Tadi kan kita mengurutkan Quran surat Al-Maun ayat kedua. Apa, Nak? Coba dibacakan bunyi Quran surat Al-Maun ayat kedua. Ya. Ya, bunyinya apa? Nomor 11. Ya, apa bunyinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya, tepuk tangan. Hore. Hore. Semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Oke, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Supaya lebih semangat lagi dan tidak mengantuk anak-anak ya.
Tepuk Oke, Bu. semangat. Oke, tepuk Bu. semangat. Belum. Semangat. Nah, Iya. Nah, di sini surat Al-Maun itu merupakan surat keberapa anak-anak? Ke-107, surat Bu. ke-100. Nah, 107 yang terletak pada juz 30. Surat ini terdiri dari berapa ayat Al-Maun anak-anak? 7 ayat, Bu. Terdiri dari 7 ayat dan nama surat Al-Maun ini diambil dari kata yang terdapat di dalam ayat terakhir. Al-Maun yang artinya barang-barang yang Berguna. diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi mengartikan Quran surat Al-Maun. Ada yang bisa mengartikan Quran surat Al-Maun dari ayat 1 sampai ke 7? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Nah, ayo, Nak, silakan. Artinya, 1, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan. Benar, Nak, ya. Itu arti dari Quran surat Al-Maun. Kita semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pesan pokok Quran surat Al-Maun. Pesan pokok surat Al-Maun yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa pendusta agama itu, anak-anak? Pendusta agama itu adalah orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Nah, kita harus meyakini bahwa kiamat itu pasti akan tiba. Kita tidak boleh menjadi orang yang mendustakan agama. Itu pesan pokok yang pertama. Terus pesan pokok Quran surat Al-Maun yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik anak-anak? Ada yang tahu? Menyakiti. Ya, menyakiti. Anak yatim itu anak-anak yang seperti apa, Nak? Yang tidak ada bapak lagi. Nah, benar sekali. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau seorang anak yang sudah tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Bisa kita contohkan siapa nak? Nabi kita sendiri nak ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dalam kandungan Nabi Muhammad itu sudah tidak punya ayah. Ya, nak ya. Contohnya Nabi Muhammad. Dan menghardik tadi artinya menyakiti anak yatim baik secara fisik maupun secara perasaan. Di sini adapun yang termasuk menghardik anak yatim yaitu yang pertama kita menyakiti hatinya. Ya, berbuat zolim misalnya kepada mereka, menggunakan hak mereka secara tidak adil dan tidak peduli terhadap hidup anak yatim ya. Jadi kita itu tidak diperbolehkan untuk menyakiti anak yatim. Di dalam Quran surat Al-Maun kita itu dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Itu pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat kedua. Sekarang pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat ketiga dan tidak mendorong memberi makan orang yang miskin. Orang yang miskin itu kira-kira seperti apa anak-anak? Orang yang Ada tidak yang mampu, Bu. Iya, Hari-hari. orang apa lagi? Yang tidak mampu ya? Iya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia mempunyai pekerjaan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kita
harus berbagi dengan fakir miskin di sekeliling kita. Karena di dalam rezeki kita itu ada sebagian hak dari fakir miskin ya. Kita harus berbagi kepada sesama manusia dan kita tidak boleh kikir kepada orang yang membutuhkan ya. Membutuhkan. Pintar anak-anak. Keempat, makna pesan pokok surat Al-Maun, maka celakalah orang yang sholat. Ya, orang yang sholat akan celaka seperti apa anak-anak? Celakalah orang yang sholat tetapi perilakunya tercela. Dia sholatnya masih sering misalnya dia itu sering membantah. Percuma kan kalau dia masih membantah orang tuanya, misalnya dia sering membuli temannya, dan kita itu seharusnya orang yang bagus sholatnya juga seharusnya harus mengikuti, maka akan semakin bagus juga akhlaknya. Seperti itu ya, maksud dari pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat keempat. Sekarang pesan pokok surat Al-Maun ayat kelima yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholat itu orang yang seperti apa anak-anak? Lalai, kata lalai itu orangnya seperti apa? Orang yang Melakukan malas-malasan. alasan. Alasan, Bu. Malesan. Menunda sholat. Menunda sholat. Sholat di akhir waktu. Iya, yang pastinya kalau lalai itu tidak tepat, sholat. tidak Dan tepat waktu. waktu. Pintar anak ibu. Nah, orang yang lalai dalam sholat ya, itu maksudnya ciri-cirinya. Orang yang lalai dalam sholat itu, yaitu yang pertama, dia malas-malasan untuk sholat. Kedua, ia akan menyepelekan sholat. Ketiga, mengerjakan di luar waktu sholat. Dan keempat, tidak mematuhi ketentuan sholat. Ya, itu pesan pokok Quran Surat Al-Maun ayat kelima. Sekarang pesan pokok ayat keenam yang berbuat riya. Apa itu riya anak-anak? Beramal karena ingin Mendapat pujian, Bu. Riya itu artinya apa? Beramal karena hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Iya. Boleh tidak anak-anak kita melakukan perbuatan hanya ingin mendapatkan pujian saja? Tidak boleh, Bu. Boleh. Dapat pahala tidak anak-anak kalau kita tidak ikhlas memberikan bantuan kepada orang lain? Tidak, Tidak, Bu. Kan sia-sia. Kan sia-sia. Jadi kita itu menolong sesama harus dengan hati yang ikhlas. Allah. Nah, kita dalam beramal ataupun beribadah harus ikhlas diniatkan karena Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Lah pesan pokok yang ingin disampaikan di dalam Quran surat Al-Maun. Nah, yang terakhir anak-anak, pesan pokok ayat ketujuh yaitu dan enggan memberikan bantuan. Nah, maksudnya yaitu enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna atau kita mempunyai sifat kikir. Kikir itu apa nak artinya? Pelit. Bu. Pintar sekali anak-anak ibu. Bahasa, Bu. Iya, tidak mau berbagi kepada sesama Sesama manusia. manusia. Itulah yang dinamakan kikir. Iya, Bu. Ya, seharusnya sikap kita seperti apa yang dianjurkan dalam Quran surat Al-Maun? Kita harus memberikan Memberikan Bantuan kepada orang lain. orang yang membutuhkan atau kepada orang lain, terutama anak yatim dan apa tadi? Selain anak Fakir yatim, miskin. Fakir miskin. miskin. Pintar sekali anak-anak ibu. Semangat sekali ya kalian belajarnya. Nah, sekarang anak-anak, di sini ada tidak yang bisa menyimpulkan dari hasil materi pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ayo, angkat tangan anak ibu. Siapa? Coba Dewi Sertina. Apa nak kesimpulannya? Kesimpulannya, satu, mencintai dan menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang miskin, menunaikan sholat tepat waktu, sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk.
Hindari perbuatan riya dan ikhlas dalam beramal dan memberikan kepada orang yang membutuhkan, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dewi Sartina. Hore. Iya, Nak, ya. Kali itulah kesimpulannya. Kesimpulannya pertama, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Itu ya, dalam surat Al-Maun. Kedua, kita harus menyayangi dan memberi makan orang miskin. Ketiga, kita harus sholat tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Dan yang keempat, kita harus menghindari perbuatan ria. Kelima, kita harus memberi kepada orang yang membutuhkan. Sekarang anak-anak, Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan satu orang satu, kalian akan mengerjakannya secara mandiri. Ibu akan kasih waktu Nak ya, silahkan dikerjakan sekarang. Ya. Nah, waktunya sudah habis anak-anak, silakan dikumpul Nak ya. Oke. Iya. Oke anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai, cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang membuat kaligrafi dari surat Al-Maun. Ya, Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, unin oleh Dedi, silakan dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin.